Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Ini loh Bu Ririn, ada satu kasus nih. Ya Bu. Jadi saya mau minta pendapat sama Bu Ririn. Gimana bisa? Insya Allah Bu. Oke, baik. Saya share screen dulu ya. Ya Bu, baik. Oke, ini kita misalkan lah Bu Ririn ini sebagai kepala sekolah nih di SMA Tunas Gemilang. Nah, Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid, namun ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan, baik dari murid-murid maupun orang tua murid, bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya seperti membuat RPP, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tur ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Nah, Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakannya. Pada suatu hari Anda mendapat email dari bagian sumber daya manusia SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan juga tentang integritas. Nah, Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapat pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Nah, sebagai kepala sekolah yang lama ini, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengisi form tersebut dengan apa adanya, atau akan Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Apa yang akan menjadi pertimbangan ketika Anda melakukan itu? Nah, begitu Bu Ririn. Baik Bu, mungkin ya sebagai bentuk rasa kemanusiaan saya akan tetap merekomendasikan yang baik kepada sekolah. Tujuan Pak Dodi dengan pertimbangan supaya Pak Dodi mendapatkan pekerjaan tersebut demi kelangsungan hidup keluarganya, yaitu untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Akan tetapi
Mungkin selain itu, saya juga akan tetap berkomunikasi dengan Pak Dodi dan menasihati beliau supaya ketika beliau berada di sekolah tujuan dan diterima, beliau bisa merubah atau bisa memberikan apa ya, yang terbaik kepada sekolah tersebut dan tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan pada sekolah yang saya pimpin. Terus saya juga akan meminta kepada Pak Dodi supaya menjadi pribadi lebih baik lagi, khususnya dalam mengendalikan emosi terhadap peserta didik. Mungkin itu saja Bu, pendapat dari saya. Baik, jadi menurut Bu Ririn akan memberikan rekomendasi yang lebih baik dari yang sebenarnya ya, gitu. Nah, kira-kira yang mendasari itu apa ya? Yang mendasari Bu Ririn tidak memberitahukan yang sebenar-benarnya itu. Ya itu tadi Bu, nilai-nilai apa ya, yang gitu? Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan Bu, karena kan kalau misalkan Pak Dodi tidak diberikan rekomendasi yang baik, mungkin dia nanti tidak bisa mendapatkan pekerjaan itu untuk menafkahi istri dan ketiga anak-anaknya yang masih kecil. Itu mungkin pertimbangan saya yang utama Bu. Oke, baik. Jadi tetap juga dengan bersyarat gitu ya Bu ya? Iya, pasti itu Bu, dengan ada syaratnya gitu. Jadi Ibu berdiskusi dulu sama Pak Dodi gitu ya, memberikan bahwa Ibu mendapat email atau apa dari sekolah tujuan Pak Dodi gitu, dan segala macamnya gitu ya. Jadi meminta beliau untuk berubah gitu ya. Merubah perbuatannya dan tidak mengulangi lagi. Mungkin ya sebelum saya memberikan rekomendasi, saya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Pak Dodi Bu, karena kalau misalkan beliau istilahnya tidak berjanji untuk mengulangi lagi perbuatannya, ya saya juga mungkin atas nama pribadi dan sekolah kami kan akan merasa malu gitu kalau misalkan kita tidak berkomunikasi terlebih dahulu. Tetap kita harus berkomunikasi dengan baik supaya kedepannya beliau lebih baik lagi. Bagaimana di dalam hati itu seandainya Ibu memberikan ini, ibaratnya kan dalam satu sisi benar dalam segi kemanusiaan memberikan rekomendasi baik kepada Pak Dodi. Tapi di sisi yang satu lagi, apakah Ibu merasa benar kalau memberikan rekomendasi yang fakta yang ditutupi itu? Di mungkin dalam hatinya bagaimana? Ya, di dalam hati kecil saya sih, ya kalau misalkan sesuai fakta mungkin kan tidak akan memberikan rekomendasi tersebut karena itu salah kan. Tetapi ya itu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Kita kan melihat tidak dalam satu sisi ya Bu ya. Kita melihat sisi yang lain di mana beliau juga harus menghidupi keluarganya. Apabila beliau tidak mendapatkan pekerjaan, yang akan menjadi korban yaitu anak dan istrinya. Itu mungkin begitu Bu. Oke deh Bu Ririn, terima kasih atas bantuannya pemecahan masalah atas kasus studi kasus Pak Dodi ya Bu Ririn ya. Terima kasih atas kerja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.